Betapa pentingnya mengenali asbabin. Gampangnya begini ya, kan ada satu peristiwa, misalnya begini, Rasulullah itu kan mengkritik penuhanan Lata dan Uzza, berhala-berhala itu dituhankan. Kemudian mereka begini, karena mereka biasa personifikasi Tuhan, Muhammad, kalau Tuhan itu tidak Lata Uzza dan itu terbuat dari batu, lalu Tuhan Anda itu dari apa? Amin fiddotin audabin, lalu Tuhan Anda ini dari emas apa dari perak? Karena mereka nggak bisa membayangkan Tuhan tanpa dipersonifikasi. Terus Allah menurunkan qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Kan betapa pentingnya mengenali asbabin. Gampangnya begini ya, kan ada satu peristiwa, misalnya begini, Rasulullah itu kan mengkritik penuhanan Lata dan Uzza, berhala-berhala itu dituhankan. Kemudian mereka begini, karena mereka biasa personifikasi Tuhan, Muhammad, kalau Tuhan itu tidak Lata Uzza dan itu terbuat dari batu, lalu Tuhan Anda itu dari apa? Amin fiddotin audabin, lalu Tuhan Anda ini dari emas apa dari perak? Karena mereka nggak bisa membayangkan Tuhan tanpa dipersonifikasi. Terus Allah menurunkan qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid. Asbabun nuzul surat Al-Ikhlas berasal dari beberapa riwayat hadis. Yang paling terkenal adalah dari Ubay bin Ka'ab yang menyatakan bahwa surat ini turun sebagai jawaban atas pertanyaan orang-orang musyrik kepada Nabi Muhammad SAW mengenai sifat Tuhan mereka. Dan juga ada riwayat lain dari Ibnu Abbas yang menjelaskan surat ini turun sebagai jawaban atas pertanyaan orang-orang Yahudi tentang sifat Allah. Adapun riwayat dari Ubay bin Ka'ab yang bersumber dari hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi, dan Al-Hakim. Orang-orang musyrik datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Hai Muhammad, terangkanlah nasab Tuhanmu kepada kami." Sebagai jawaban, Allah menurunkan surat Al-Ikhlas yang dimulai dengan firman-Nya, "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa." Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Adapun riwayat lainnya dari Ibnu Abbas. Riwayat ini disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas. Orang-orang Yahudi termasuk Ka'ab bin al-Ashraf dan Huyai bin Akhtab mendatangi Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Muhammad, sebutkan sifat-sifat Tuhanmu yang sudah mengutusmu." Adapun jawaban Allah pun menurunkan surat Al-Ikhlas sebagai respon atas pertanyaan mereka. Kedua riwayat ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menegaskan konsep tauhid yang murni dan menjawab pertanyaan tentang keesaan sifat Allah.